Hello everyone, welcome to X369, Salam Peluk Bumi. Kali ini gue akan mencoba membahas apakah leluhur orang Minahasa sebenarnya keturunan dari alien. Sebenarnya ada banyak banget sih versi-versi cerita tentang asal-usul nenek moyangnya orang Minahasa. Tapi gue akan mencoba membahasnya dari cerita turun-temurun dari para leluhur. Dan gue juga pernah diceritakan sama saudara-saudara gue dan om-om gue yang ada di Manado tentang sejarah Toar dan Lumi Muut. Banyak orang hanya tahu bahwa nenek moyang orang Minahasa adalah Toar dan Lumi Muut. Sebelum terjadi banjir ampuhan atau di Meneu atau bisa disebut juga sebagai banjir bandang, sudah ada peradaban di ujung utara Pulau Sulawesi. Leluhur menyebutnya Marabunta, ada juga yang menyebutnya peradaban Majesu. Manusia purba penghuni ujung utara Sulawesi pertama kali yaitu Naiwakaluin Tanah, yaitu seorang suami, dan Rengan, yaitu seorang istri. Dari penduduk pertama ini dipimpin oleh Apo Sumaraniu. Terjadilah suatu gempa yang dahsyat berurutan selama 9 hari sehingga terjadi letusan dahsyat. Dua gunung berapi purba yang sangat tinggi yaitu Gunung Manimba, ada yang menyebutnya Gunung Manembo, dan Gunung Makatimba, ada yang menyebutnya Gunung Makatembo, pada hari ke-10 sehingga mengakibatkan timbulnya Danau Tondanau. Setelah gunung meletus dan gempa bumi, muncullah banjir ampuhan atau di Meneu, dan dari gempa itu timbullah juga daratan gunung-gunung Tamporok atau Kalabat, Soputan, Lokon, Rumengan, Masarang, Tampusu, dan Kaweng. Dan beberapa daratan yang naik berupa pulau-pulau kecil serta daratan yang tenggelam. Sebelum peradaban Marabunta, sebenarnya ada dua peradaban lagi yang lebih tua, tapi sayangnya masih dirahasiakan oleh para leluhur. Nah, pada saat itu, para Tou Kasendukan dipimpin oleh Apo Manembo turun ke planet bumi, dan para Tou Kasendukan menikahi Wewene planet bumi, dan anak-anak mereka menjadi anak-anak setengah dewa. Ada yang menjadi raksasa atau Tou Wangko, dan ada yang menjadi makhluk kerdil. Mereka mewarisi pengetahuan terlarang dari negeri Kasendukan. Kemudian terjadilah kekacauan karena pengetahuan Kasendukan tersebut disalahgunakan, dan sebagian raksasa dipimpin oleh Apo Seratau suka memakan manusia. Lalu suatu hari muncullah banjir bandang besar yang menenggelamkan peradaban tersebut, dan hanya sebagian yang berhasil selamat. Para makhluk kerdil lebih memilih masuk ke dalam bumi, dan ada pula raksasa yang menyatu dengan laut dan menjadi raja laut atau Apo Tagaroa. Ada juga seorang walian tua yang bernama Apo Karema yang berhasil selamat dengan cara naik ke puncak pegunungan Wulur Mahatus, dan seorang wanita bernama Apo Lumi Muut yang berasal dari daerah di utara dengan naik perahu. Dari kedatangan Apo Lumi Muut inilah awal penyebaran rumpun Austronesia dan ujung utara Pulau Sulawesi menjadi jalur pintu gerbang penyebaran rumpun Austronesia di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. Tapi sebelumnya itu sebenarnya sudah ada peradaban Marabunta, dan rumpun Austronesia tersebut merupakan transmigran dari peradaban Marabunta ke arah utara. Jadi ya bisa dibilang rumpun Austronesia yang berasal dari tanah Minahasa. Nah, berikut ini ada cerita turun-temurun dari para leluhur, kisah tentang pertemuan
Apokarema dan Apolumimuut. Ini ada syair yang menggunakan bahasa Minahasa, tapi gue bakal membacanya memakai bahasa Indonesia saja. Nanti kalian bisa baca sendiri yang bahasa Minahasanya. Sayalah pemberi ingatan kesadaran berpikir, dan saya telah ada di dunia ini. Aku lihat tanah permukaan bumi masih lembut berlumpur, tapi bersama itu sinar matahari bercahaya terang. Tetapi juga kesemuanya itu terasa menyenangkan. Tapi hati dan kemauan si gadis sudah teguh dan dia berjalan lurus ke arah saya. Aku berkata kepadanya, "Siapakah namanya?" Dan dengan jelas dia menjawab pertanyaan saya bahwa namanya Lumimuut. Dan begitu juga lagi dia menanyakan nama saya. Lalu aku tegaskan nama saya Karema, pendeta upacara agama, atau Rumiges. Mulai waktu itu kita bersatu saling terikat dalam suka maupun dalam duka, dan bersama-sama kita pergi ke tempat tinggal kita. Waktu itu kita hidup berkasih-kasihan dan menyatu, dan disitulah kita diberkati dan senantiasa berkecukupan. Aku mintakan kepadanya, berikanlah cerita padaku, kalau siapa ayahnya dan siapakah ibunya, dan bagaimana caranya hingga dapat tiba di sini. Dengan jelas aku berkata kepadanya, ada bukit yang berhadap-hadapan, yang terang dengan cahaya. Tempat itu tampak seperti berkabut awan dengan warna seperti pelangi. Di sanalah tempatnya aku dilahirkan. Nama ketika tali pusar dipotong dari ibu adalah Wengi, dan ayahku yang bernama Kawengian. Mereka yang memasukkan aku dalam perahu rakit, mereka yang telah mengayunkanku ke laut. Perahu rakitku hanyut dan timbul di permukaan laut, dipermainkan ombak dan bunyi berderak-derak dan bergoyang-goyang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, siang dan malam. Dan aku mabuk laut hingga tertidur dan tidak sadar diri. Untunglah tertumbuk perahu rakitku tersandung benda keras. Barulah aku terbangun, kemudian ingatan kesadaranku kembali. Kemanapun dia yang telah dihanyutkan ke laut, berdua saya dan Karema telah bertemu di tempat ini. Sudah beginilah Atua, sudah inilah kehidupan kita berdua. Apolumimuut sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Apokarema. Lanjut tahun, tiba-tiba datanglah Tou Reges, atau manusia angin yang turun dari langit dan bertemu dengan Apolumimuut. Tou Reges langsung jatuh hati kepada Apolumimuut dan ingin menikahinya. Namun Apokarema masih belum merestuinya, dikarenakan Apokarema berpikir bisa jadi Tou Reges masih ada hubungan saudara dengan Apolumimuut. Lalu Apokarema memberikan titah kepada Tou Reges, dan Apolumimuut mengambil tongkat yang sama panjangnya dan menancapkannya ke tanah, dan menyuruh mereka berkelana selama berapa tahun. Jika kedua tongkat tersebut masih sama panjangnya saat mereka kembali, maka mereka adalah saudara atau masih ada hubungan saudara, dan mereka tidak diperbolehkan untuk menikah. Namun jika tongkat tersebut panjangnya berbeda, berarti mereka bukanlah saudara dan tidak ada hubungan saudara, dan mereka boleh menikah. Kemudian mereka berdua menyetujuinya, dan mereka berpencar dan mulai mengembara selama beberapa tahun. Singkat cerita, setelah beberapa tahun mengembara, mereka berdua kembali ke tempat tongkat yang sudah ditancapkan ke tanah tersebut, dan mereka melihat tongkat tersebut sudah tidak sama panjang. Lalu Apokarema merestui mereka berdua untuk menikah, dan Apokarema menamai lelaki tersebut Toar, karena Tou Reges manusia angin yang datang dari langit.
atau Reges disingkat menjadi Toar. Pada saat itu setelah peristiwa banjir besar, Apo Toar dan Apo Lumimut beserta Apo Karema membuat suatu peradaban baru, yaitu peradaban Malesung, yang kini lebih dikenal sebagai Cikal Bakal atau Minahasa. Nah, bagaimana menurut kalian tentang cerita leluhur orang Minahasa? Apakah mereka ini alien atau dari Inner Earth Civilization? Sebenarnya ada banyak versi cerita tentang Toar dan Lumimuut, tapi ya gue nggak bisa ceritakan semuanya satu-satu. Dan ada juga cerita versi kalau orang Minahasa adalah keturunan dari bangsa Mongolia, yaitu pada abad ke-13 sesudah Masehi. Cerita ini juga cukup terkenal, tapi ya menurut gue ini sih fiksi. Karena cerita ini dimulai pada abad ke-13 sesudah Masehi, pada saat kekaisaran Mongolia Genghis Khan, bukan pada saat jauh sebelum Masehi. Dan jelas pada tahun segitu ya sudah banyak yang namanya kawin campur antar suku. Jadi cerita versi ini tidak bisa dibilang sebagai cerita leluhur yang pertama orang Minahasa. Jadi bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, buat kalian yang mempunyai pengalaman pernah bertemu dengan alien atau UFO, atau bahkan pernah diculik oleh alien, jangan sungkan-sungkan menceritakannya di kolom komentar atau dapat kirimkan DM kalian di Instagram gue di @s_g_k_69. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Salam makhluk bumi. Remember, you are not alone. We are legion. We are many. We do not forget. Respect us.